Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kebahagiaan yang tentunya bisa kita berkumpul di sini untuk menyaksikan dialog lintas agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat mualaf semuanya dimanapun Anda berada? Semoga Allah menyertai kita dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang indah ini, di malam yang berbahagia ini, kita akan menyaksikan pertandingan dialog lintas agama yang tentunya ini luar biasa ya, seru sekali. Tidak lain dan tidak bukan, tentunya kita sudah tidak asing ya dengan kedua narasumber ini, dengan kedua pembicara ini yang luar biasa. Tentunya akan memberikan sesuatu yang berbeda, akan memberikan ilmu, akan memberikan wawasan kepada kita semua. Baik, sebelum kita mulai, selalu saya ingatkan kepada penonton setia Geraha Mualaf, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu membantu, ya, pembebasan lahan yang insya Allah akan dibuatkan satu pondok pesantren yang satu-satunya di Indonesia yang akan memberikan pengajaran kristologi, ya. Tentunya tanah ini berada di daerah Wonosolo, Wonosalam, Jombang, ya. Di mana lahan ini per meternya hanya Rp250.000. Nanti di pembebasan lahan ini tentu akan dibuat pondok pesantren modern at-tauhid, ya. Lihat luasnya gimana, sejuknya seperti apa ini, wah udah kebayang ya. Apalagi untuk santri-santri kita nanti di sana, anak-anak kita bisa pesantrenkan di sana, tentunya akan mendapat pemahaman kristologi yang tidak akan ada tandingan ya. Wih, Masya Allah ya. Dan juga tidak lupa nih ya, tanah ini 1 meternya cuma 250.000. Tapi nanti bekalnya kita punya tanah di akhirat. Siapa sih yang nggak mau punya tanah di akhirat ya? Kita bisa bangun kafling. Wah, udah nggak kebayang lah ya. Maka dari itu ya, kami mengajak kepada sahabat mualaf semuanya, kaum muslimin wal muslimat yang punya rezeki berlebih, segera ya bantu untuk membebaskan lahan tersebut. Cuma 250.000. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan ke nomor rekening 451 itu dari Bank Mandiri Syariah dengan nomor kode banknya 451 11888 995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid ya. Jangan lupa sertakan nomor atau angka 1 di belakang transferannya. Dan juga kita tidak lupa untuk selalu mengajak kaum muslimin wal muslimat maupun saudara-saudara Kristen ataupun kepercayaan agama yang lain, silakan bantu saudara kita yang sedang menderita, sedang mendapatkan musibah, sedang berjuang di sana, tentunya di Kalimantan, Sulawesi Barat, Mamuju dan Majene. Ini masih berlangsung ya, luar biasa perjuangan mereka bertahan sampai saat ini untuk bertahan hidup. Maka dari itu, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan bantu? Ya, Allah menurunkan rizki kepada kita, tapi selalu kita ingat bahwa ada rizki atau ada hak orang lain yang harus kita beri. Ya, maka dari itu, ya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah secara sempurna, kita bantu saudara kita untuk meringankan beban mereka yang ada di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan juga tempat-tempat lainnya yang sedang dilanda musibah. Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Balasannya bukan oleh manusia, tapi ingat balasannya oleh Allah. Maka dari itu, yuk sama-sama kita bantu saudara kita dengan mengirimkan donasi Anda melalui Bank Mandiri Syariah, kode banknya 451 118889987. Ya, insya Allah apa yang saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat ya, teman-teman dimanapun Anda berada, insya Allah dengan apa yang kita sumbangkan kepada mereka, itu akan menjadi bekal kita di akhirat dan membantu mereka untuk bertahan hidup. Ya, ayo, jangan ragu ya. Insya Allah kita amanah, kita akan berikan, karena nanti insya Allah ada juga tayangan live langsung dari sana ya, bagaimana kondisi terkini pada saat itu pada saat di sana. Oke, ini luar biasa sekali nih ya, pertandingan dialog lintas iman. Woi ya, luar biasa nih ya. Kita akan tampilkan
ya, pembicara kedua narasumber yang selalu ada di Geraha Molaf ini ya, dengan tema apakah yang dilakukan oleh Kristen telah sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Kita panggilkan langsung dua-duanya ya. Di sini ada Pak Zulfikri Ablas di belakang saya, atau bisa disebut dengan Bang Zuma ya. Dan sebelah pojok saya, mana ya? Sini, ini ada Bang Luga yang selalu tampil dengan kerajaannya. Weh, puji Tuhan ya Bang Luga ya. Semangat. Oke, kita akan ngobrol bincang sebentar supaya pertandingannya ini, bukan pertandingan ya, supaya dialognya ini lebih menarik lagi. Oke, apa kabar Bang Luga? Kita sambut dulu dari saudara kita. Sehat Bang Luga? Suara saya terdengar? Masih di mute? Oh iya, oke. Ya, selamat malam. Sehat-sehat semuanya. Shalom. Shalom, semangat ya untuk mengabarkan Injil. Asik. Dan tidak lupa juga kita sapa ya Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, siap untuk menyebarkan kebenaran Islam? Insya Allah. Oke, tidak perlu lama-lama lagi. Kita akan berikan peraturan dan juga bukan konsekuensi ya. Kita akan berikan peraturannya sedikit supaya ini agar berjalan dengan lancar ya, untuk disiapkan data-datanya. Sekali lagi, untuk tidak menggunakan kata-kata yang menyerang pribadi, silahkan saling adu argumen tanpa ada menyerang pribadi. Dan juga waktunya ini telah disepakati 40-40 ya. Boleh. 40-40 jadinya ya. Oke, mohon maaf tadi Bang, ini ada yang komen, saya salah sebut Bang Zuma. Oke, ini alhamdulillah kita akan langsung mulai dengan tema yang sudah tersedia dengan waktu tim. Dengan waktu 40-40. Jangan lupa juga untuk melihat waktunya, timernya dengan kode silahkan ya. Tentu kita sudah tahu ya, apalagi Bang Zuma dan Bang Luga ini sudah tidak asing lagi ya tampil di Geraha Mualaf. Maka dari itu peraturannya sudah tahu, dengan kode silahkan ya, diingatkan lagi dengan kode silahkan baru ya waktu berjalan. Ada yang mau ditanyakan? Jika suaranya ada putus itu. Suara saya. Bang Zulkifli suaranya udah pas belum itu? Ya, soalnya suaranya moderator terputus-putus. Oke, sip. Baik. Ya. Oke, baik. Untuk itu tidak perlu lama-lama lagi untuk mempersingkat waktu. Silahkan siapa dulu yang mau memberikan opening statement dari kedua belah pihak. Mau sulit dulu boleh. Siapa? Bang Luga boleh, silakan Bang. Tema yang disepakati kaitannya apa? Selalu yang terdepan Bang Luga ya. Selalu ajaran Yesus ya. Itu dia ya. Jadi Bang Luka siap untuk memberikan opening statement yang pertama? Oke, siap. Oke, ini baru semangat ya. Ayo, untuk teman-teman yang sedang menonton, jangan lupa like-nya, jangan lupa share-nya, jangan lupa subscribe-nya. Kita akan saksikan dan langsung kita akan dengarkan opening statement yang akan dibawakan pertama kali oleh Bang Luga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya percaya bahwa orang Muslim hanya melakukan perintah Yesus sebagian ya. Jadi melakukan perintah Yesus itu bukan masalah soal makan babi atau nggak makan babi. Saya tahu salah satu jurusnya Muslim itu. Perintah-perintah Yesus yang paling utama, satu pun tidak ada yang mereka lakukan. Walaupun mereka mengakui Yesus adalah Nabi mereka. Perintah Yesus nomor 1 adalah Yohanes 3:18. Percayalah kepada dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes 1:12. Percaya kepada dalam namanya. Yesus memerintahkan usirlah setan dalam namaku.
tetapi Muslim nggak mau. Mereka mau mengusir setan atas nama Allah. Yesus bilang pakai nama gua, tapi dia nggak mau. Saya pakai nama Allah. Yesus bilang pakai nama gua. Muslim berkata nggak mau, gue pakai nama Allah. Akhirnya Yesus marah, campakkan ke lautan api. Simpel kan perintah Yesus. Perintah Yesus adalah yang pertama adalah kamu harus percaya nama gua, kata Yesus. Kalau masalah menyembah Allah, semua juga tahu, semua orang harus menyembah Allah. Masalah mengakui Allah yang Esa, Buddha juga mengakui Allah yang Esa. Tetapi perintah Yesus adalah percaya kepada dalam namaku. Yesus memberikan perintah, usirlah setan dalam namaku. Si Jul mengusir setan malah pakai nama yang lain. Pakai nama siapa? Pakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintah Yesus yang pertama. Yesus bilang minum darahku. Si Jul nggak mau minum darahnya, malah minum darah. malah kalau orang Arab nih, maaf nih, ada yang minum kencing onta. Padahal Yesus bilang minumlah darahku. Barang siapa minum darahku, itu kan perintah. Mau taat gak? Kita harus melakukan semua perintah Yesus. Bukan sebagian perintah Yesus. Kalau cuma sebagian itu namanya tipu menipu, ya kan? Jangan makan babi, kalian gak makan babi, ya kan? Sunat, kalian disunat. Tapi itu kan sebagian dari perintah Yesus. Walaupun itu nanti ada penjelasannya. Kenapa orang Kristen tidak disunat, kenapa orang Kristen tidak makan babi. Jadi perintah Yesus adalah, saya kasih 3 dulu ya. 4. Mengusir setan atas nama Yesus, itu perintah. Yang kedua, minum darahku, Yohanes 5. Yesus berkata, barang siapa minum darahku, harus minum. Nggak mau minum, udah. Kata Yesus, lo gue bakar kalau lo nggak minum. Ketiga, Yesus memerintahkan penuh Roh Kudus. Nggak mau juga. Si Jul mau penuh Roh Kudus. Alasannya inilah itu. Intinya nggak mau. Bahkan Roh Kudus dibuat jadi Jibril. Sehingga Jibril nggak mungkin masuk ke dalamnya Bang Jul. Kalau Roh Kudus bisa masuk ke dalam badan saya. Karena Roh Kudus tuh maha hadir. Sementara Jul, nggak mungkin Gabriel masuk ke badan kamu, kan Gabriel aja tingginya 4 meter, 5 meter, badannya kayak binaraga begini, sementara badan kamu paling juga 1,7. Kalau Gabriel masuk ke badan kamu kan bisa kamu pecah. Gitu. Jadi perintah Yesus, Yesus berkata, berdoalah dalam namaku, nggak mau juga. Semua ajaran Yesus nggak ada satupun yang kalian lakukan. Yesus berkata berdoa dalam namaku, kalian malah berdoa dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus bilang pakai nama gua, tetap nggak mau. Sudah 5 ucapan Yesus kalian tidak melakukan. Berdoa dalam namaku nggak mau. Mengusir setan dalam nama Yesus, kalian malah mengusir setan pakai nama lain. Suruh penuh Roh Kudus nggak mau. Suruh minum darah Yesus nggak mau. Perintah Musa juga kalian nggak lakukan. Musa bilang, oleskan darah di atas pintu kalian supaya kalian nggak dibunuh. Kalian juga nggak mau. Akhirnya kalian dibunuh dalam wabah, dalam malapetaka. Oke, itu aja. Silakan. Boleh dibantah, silakan. Oke, baik. Jadi materi kita pada malam hari ini adalah apakah ajaran Yesus itu diikuti oleh sahabat-sahabat Kristen. Jadi saya hanya ingin melihat dari sudut pandang Al-Quran bagaimana kemudian Nabi Isa atau kemudian sahabat Kristen sebut dengan Yesus di dalam kehidupannya sebagai seorang utusan Allah kepada Bani Israel, itu Yesus menerangkan bahwa di dalam konsep ajarannya yang pertama adalah dia mengajarkan tentang Tuhan itu satu. Bagaimana kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah memiliki misi tunggal yang sama, yaitu mengajarkan manusia di mana dia diutus untuk kemudian menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta tanpa ada sekutu, baik itu berupa anak ataupun berupa roh dan apapun ceritanya.
Di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 36, di situ dijelaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah waqtanibu tagut. Ya, sungguh aku telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, untuk setiap kaum. Tujuannya agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Lalu kemudian dikatakan pula di dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuh ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Jadi seluruh nabi itu memang diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu kemudian di dalam Al-Quran pun dikatakan tentang Nabi Isa ini ya, bagaimana kemudian dia diutus kepada Bani Israel untuk mengembalikan Bani Israel kepada hukum-hukum yang sudah diajarkan oleh Nabi Musa lebih dahulu, namun mereka tinggalkan. Makanya diterangkan di dalam Matius 5, jangan kamu mengira aku datang untuk menghilangkan atau meniadakan hukum Taurat. Sesungguhnya sebelum langit dan juga bumi ini lenyap, satu iota atau setitik pun yang paling terkecil dari hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan sebelum semuanya itu terjadi. Lalu kaitannya dengan apa yang diterangkan oleh saudara saya, Bang Luga, tentang Yesus itu adalah apa tadi? Harus mengusir setan demi namanya Yesus, bermukjizat demi nama Yesus, kemudian eh, bernubuat demi nama Yesus. Alhamdulillah umat Islam itu tidak melakukan itu. Karena umat Islam itu sadar, pertama, umat Islam itu bukan Bani Israel. Yang kedua, umat Islam tidak mau kelak nanti di hari kebangkitan diusir oleh Yesus. Sebagaimana yang tertera di dalam Matius 5 ayat 19, 20 dan juga 21. Ayat 20 sampai 23. Di situ dijelaskan bahwa di ayat 21-nya dikatakan bahwa pada hari akhir nanti banyak orang yang akan berseru kepada Yesus. Tuhan, Tuhan, atau Mar, atau Adonai, Adonai, atau Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan seterusnya. Tapi kemudian Yesus mengatakan bahwa pada hari itulah aku akan mengatakan dan berterus terang kepada mereka orang yang mengusir setan demi nama aku ini dengan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kamu semua adalah pembuat kejahatan. Ya, alhamdulillah umat Islam tidak masuk dalam golongan itu. Karena umat Islam tidak pernah mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Tidak pernah bernubuat, tidak pernah bermujizat dengan nama Yesus. Nah, bagaimana dengan teman-teman Kristen? Teman-teman Kristen masuk dalam kategori ini. Seperti yang dijabarkan oleh Bang Luga tadi. Silakan Bang. Oke, bantahan legendaris ya, bantahan turun-temurun. Udah biasa tuh bantahan, pasti tuh bantahan. Jadi gini Bang, Yesus kan memerintahkan usirlah setan dalam namaku. Itu kan suatu perintah. Setiap perintah tidak dilakukan, konsekuensinya dibakar. Jadi nggak ada istilah, Yesus kan sudah memerintahkan, usirlah setan atas namaku. Setan-setan itu bukan cuma ada di Israel. Masa murid-murid Yesus mengusir setan dalam nama Yesus di Israel, terus setan di Cina beda lagi. Pakai nama Kuan Im ngusirnya. Setan-setan kalau dia di Israel, kadang-kadang juga dia bisa jalan-jalan ke Hong Kong. Orang Hong Kong mengusirnya tetap pakai nama Yesus karena setan takut sama Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan pengajaran pengusiran setan itu hanya berlaku di Israel, lalu bagaimana setan yang di Afrika, setan yang di Inggris yang giginya panjang-panjang, apakah mereka diusir nama Kuan Im? Kan yang namanya setan itu kan dia juga orang-orangnya. Dia kadang-kadang di Israel nongkrong di misalnya di Bethlehem atau di Yerusalem, tiba-tiba dia terbang jalan-jalan misalnya, besok dia udah bosan di Israel merasuki orang Yahudi, dia pindah ke Hong Kong misalnya. Apakah kita ngusir setan yang di Hong Kong itu pakai nama Ucok atau pakai nama siapa yang ada di Hong Kong? Kan enggak. Setan itu kan dia juga manusia, cuma dia sama kayak Zul. Sebentar misalnya Anda di Sulawesi, besok ke Jakarta. Kan dia juga orangnya.
Demikian juga setan, kalau diusir di dalam nama Yesus, setan di Israel, maka di Hong Kong pun diusir pakai dalam nama Yesus. Jadi nggak ada, tafsiran Anda salah. Yesus itu diutus kepada bangsa Israel untuk menggenapi janji-janjinya kepada Israel. Karena Tuhan kan berjanji kepada Yakub, bukan kepada Muhammad. Maka dia harus menggenapi di Israel. Bukan ajarannya yang harus untuk orang Israel, tapi dia harus menggenapi di Israel. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, orang yang mengusir setan di dalam nama Yesus, Anda mengatakan akan ditolak oleh Yesus. Pertama, alasannya apa? Apakah mengusir setan itu salah? Kalau mengusir setan salah atas nama Yesus, berarti yang benar mengusir Tuhan berarti. Karena mengusir setan aja bagi Bang Jul itu salah. Mengusir malaikat benar gitu. Oh, jangan mengusir setan Bang Luga. Lalu siapa yang kita usir? Malaikat-malaikat yang kita usir. Berarti udah ajaran sesat ini. Masa kita ngusir setan? Kalau mengusir setan salah, berarti mencium setan benar. Iya dong. Pertama, yang menyuruh orang mengusir setan adalah Yesus. Nggak mungkin yang menyuruh Yesus, lalu Yesus juga yang membunuh orang itu. Yang salah di sini bukan ayatnya, tetapi yang salah Bang Ju. Kenapa saya bilang? Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20 itu dikatakan orang yang mengusir setan dalam nama Yesus itu semua namanya terdaftar di surga. Saya bacain. Jadi kita jangan main tafsir ayat sepotong-sepotong. Kalau kita main tafsir ayat sepotong-sepotong itu bisa masuk neraka. 10 ayat 20. Nih. Ayat 17, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Jadi, orang yang mengusir setan yang ditolak oleh Yesus di dalam Matius 7 ayat 21, itu bukan mengusir setannya yang salah. Yang salah adalah misalnya, ada pendeta bikin KKR, dia mengusir setan. Habis mengusir setan, akhirnya dia istirahat di hotel. Pas di hotel, datanglah temannya nawarin cewek ke dia. Akhirnya dia berbuat dosa. Besoknya KKR lagi. Tuhan masih memakai dia mengusir setan. Karena Tuhan orangnya tidak langsung mengambil karunia itu kepada orang pendeta itu. Lalu habis dia mengusir setan, dia kembali lagi berbuat dosa. Misalnya dia mencuri uang persembahan, atau misalnya dia melakukan percabulan. Maka pendeta-pendeta seperti ini di hari-hari terakhir Tuhan akan marah sama dia. Kamu udah mengusir setan, tetapi kamu masih tetap berbuat dosa. Enyahlah daripada hadapanku. Jadi yang ajaran mengusir setan itu tidak salah, karena itu pun yang memerintahkan Yesus. Contoh, Petrus di dalam Lukas Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Ada orang lumpuh. Petrus berkata, di dalam nama Yesus berdiri dan berjalanlah. Orang lumpuh ini berjalan. Pertanyaan saya, apakah Petrus ditolak masuk neraka? Tidak. Dalam Lukas 20 ayat 30 dikatakan, Petrus mendapat tahta di sorga. Engkau akan duduk di atas 12 tahta dan menghakimi 12 bangsa Israel. Yesus juga bukan hanya untuk bangsa Israel. Baca di Matius 25. Dia dikatakan segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Segala bangsa. Ya, bukan cuma Israel. Tetapi Yesus datang mengasihi bangsa Israel, menggenapi janji-janjinya atas Israel. Makanya Yesus berkata, aku diutus untuk bangsa Israel. Coba lihat konteksnya. Yesus kan berbicara kepada perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria ini adalah bangsa lain. Tetapi perempuan bangsa, katakanlah dia orang Hong Kong. Perempuan ini orang Hong Kong. Orang Hong Kong ini kan juga tetap disembuhkan sama dia. Ya udahlah, jadilah sesuai dengan imanmu. Menurut Yesus, roti yang diberikan kepada anak-anak tidak layak diberikan untuk anjing. Jadi Yesus menganggap bangsa lain itu anjing. Lebih mulia bangsa Israel di mata Tuhan daripada bangsa lain. Jadi kalau Yesus datang kepada bangsa lain, karena dia jijik sama bangsa lain. Bukan karena Yesus datang, oh Yesus itu kekuasaan lokal, baru nanti datang Nabi terakhir jadi internasional. Bukan seperti itu. Israel itu disebut anak sulung. Arab anak keberapa? Arab itu bukan anak sulung. Yang mendapat hak kesulungan itu Israel. Makanya Mesias itu datang di Israel. Kenapa Yesus lahir di Yerusalem? Bukan lahir misalnya di Semarang atau di Malaysia.
Karena janjinya kepada Israel. Tuhan juga membelah laut untuk Israel, bukan membelah laut untuk Arab. Kenapa jawabnya? Karena Tuhan memilih Israel. Tuhan memilih Israel bukan berarti ajarannya untuk Israel, tetapi Tuhan memakai Israel dulu untuk menerima firman itu. Nanti bangsa Israel lah yang menyampaikan firman itu kepada bangsa lain. Makanya Yesus berkata, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka. Dan di Kisah Para Rasul juga mengatakan, engkau akan menerima kuasa sampai engkau memberitakan firman ini sampai ke ujung bumi. Oke, silakan jawab. Baik. Jadi saya mengacu kepada apa yang Bang Luga sampaikan ya, kaitannya dengan apakah kemudian Yesus itu membolehkan mengusir setan? Ya, itu adalah rangkaian daripada ajaran Yesus, di antaranya adalah mengusir setan dalam nama Yesus. Nah, lalu kemudian kenapa ada di antara mereka yang diusir? Kenapa ada di antara mereka itu dicap dan diklaim oleh Yesus ya, sebagai orang yang membuat kejahatan? Dalil ini jelas tertera di dalam Matius 7 yang saya bacakan pada Bang Luga tadi ya. Bahwa Yesus itu jelas ya, mengajarkan kepada murid-muridnya awal mula bahwa orang-orang yang diusir oleh Yesus adalah mereka yang melakukan kejahatan. Disebabkan oleh karena apa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Kan jelas dikatakan, bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Ini harus digarisbawahi. Boleh mengusir setan dengan nama Yesus, yang mengaku percaya kepada Yesus, boleh silakan. Tetapi tidak semua orang yang melakukan itu akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapaknya Yesus, kehendak Allahnya Yesus. Nah, ini yang harus dipahami dengan baik. Apa sih kehendak Bapaknya Yesus ini atau Allah yang disembah oleh Yesus ini? Karena diterangkan di dalam ayat selanjutnya bahwa ketika Yesus mengatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan kemudian ia melakukannya, maka ia dengan orang yang maka dia itu sama saja dengan orang yang bijaksana, kata Yesus, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi barang siapa yang tidak mendengarkan perkataanku ini, ya, maka dia itu adalah orang bodoh. Dan sama halnya dia mendirikan rumahnya di atas batu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang mengusir setan dengan nama Yesus boleh, bermujizat dengan nama Yesus boleh, bernubuat dengan nama Yesus boleh. Tapi sangat disayangkan hidup keberagamaannya tidak berkesesuaian dengan ajaran yang diperintahkan oleh Yesus. Meskipun kita paham ya di dalam Markus 9 misalnya, Markus 9 ayat-ayat 38. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Di situ diterangkan Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Nah, itu berarti bahwa banyak orang yang mengusir setan ya, demi nama Yesus tapi bukan masuk ke dalam kategori pengikut Yesus. Nah, pengikut Yesus itu yang mana? Di dalam Yohanes 14 diterangkan oleh Yesus, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain." Lalu kemudian dikatakan di ayat selanjutnya, "Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa yang telah mengutus aku." Ya. Jadi jelas di dalam ayat ini Yesus menerangkan kepada Yudas ya, pada Yudas ya, bahwa jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perkataanku, menuruti perintahku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Maksudnya, dia tidak mengikuti perkataanku. Nah, sekarang teman-teman Kristen, apakah menjadi Kristen itu menyembah Yesus, melakukan apa yang abang katakan tadi, makan babi dan seterusnya, itu adalah perintah Yesus. Menuhankan dia, ibadah hari Minggu dan seterusnya, tidak sunat dan seterusnya. Apakah itu perintah Yesus? Karena tidak ada yang masuk ke dalam surga
meski memuat demi nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, tapi tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus, maka percuma. Mereka semua akan diusir dan dianggap sebagai pembuat kejahatan. Nah, bagaimana Bang Luga menyikapi hal ini? Silakan. Kok nggak bisa nih? Ya, lanjut Bang. Lanjut. Oke. Melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Yaitu yang diperintahkan oleh Yesus. Ya, perintah Yesus apa? Yesus sudah bilang, usirlah setan atas namaku. Itu suatu perintah. Kenapa Yesus harus memerintahkan mengusir setan atas namaku? Karena kalau kita tidak memakai nama lain, memakai nama Allah atau memakai nama Tuhan, dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan, dalam nama Allah atau dalam nama siapapun, Yesus sudah tahu setannya bakal nggak lari. Misalnya nih, sekarang Bang Juma nih, ada di belakangnya setan 20 setan. Yesus bilang, usirlah setan itu dalam namaku. Bang Juma mengusir setannya dalam nama Allah, setannya tetap nangkring 20 jin di situ. Atau 1000 jin. Yesus bilang, pakai nama gua. Ini kan perintah. Perintah itu kan berarti apa yang diperintahkan oleh Yesus adalah kehendak Bapa, karena Bapa yang mengutus Yesus. Kan ini keluar dari mulut Yesus. Tidak mungkin Yesus keluar dari mulut Yesus, Yesus sendiri melawan perkataannya. Kalau Yesus menyuruh, yang memerintahkan mengusir dalam nama Yesus siapa? Kan bukan dukun kan? Yesus sendiri yang menyuruh. Yesus berkata, perkataanku bukan dari diriku, tapi melalui Bapa yang mengajarkan. Berarti kehendak Bapa adalah kamu mengusir setan dalam nama Yesus. Apakah orang mengusir setan dalam nama Yesus itu akan ditolak oleh Yesus? Tentu tidak. Karena 12 murid Yesus itu mengusir setan dalam nama Yesus, termasuk Paulus. Petrus di dalam Kisah Rasul 3:16 membangkitkan orang lumpuh dalam nama Yesus. Pertanyaannya, apakah Petrus masuk neraka? Petrus masuk neraka. Petrus saja, Yesus bilang, engkau akan duduk di atas 12 tahta. Di sorga loh itu. Dan nih, Matius 19. Si Petrus dapat apa? Matius 19, Yesus berkata, barang siapa yang melakukan perkataanku, dia mendapatkan upah 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal dan mendapat tahta di sorga. Matius 19. Tuhan, apakah upah kami yang telah mengikut engkau? Ya, upah kami yang telah mengikut engkau. Yesus berkata, setiap yang oleh karena namaku loh. Anda bilang karena nama Yesus masuk neraka. Tetapi Yesus bilang karena namaku meninggalkan rumah, ladang, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Dan kamu akan mendapat tahta di ayat 28. Kamu akan duduk di atas 12 tahta memerintah sebagai hakim. Jadi di Lukas 20 ayat 10. Lukas 20 ayat 10. Yang mengusir setan dalam nama Yesus, namanya terdaftar. Saya udah bacain tadi kan. Jadi Bang Jul jangan baca ayat sepotong-sepotong. Lukas 10 ayat 20. Barang siapa? Nih. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Jadi yang mengusir setan itu yang memerintahkan Yesus. Anda tidak taat, Anda masuk neraka. Simpel aja kok. Ucapan Yesus dilakukan, selamat, nggak dilakukan masuk neraka. Lalu kenapa ditolak? Kan dikatakan di situ. Tidak semua yang mengaku mengusir setan dalam namaku masuk surga. Tidak semua, berarti 50-50%. 50% yang masuk surga, 50% nggak masuk surga. Kan kecuali Yesus berkata, semua yang mengusir setan atas namaku, kubunuh. Nah, itu beda ceritanya. Tetapi kan Yesus berkata, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Berarti ada sebagian. 50% yang, ya itulah murid-murid Yesus. Karena murid Yesus semua mengusir setan atas nama Yesus, membaptis orang atas nama Yesus. Masa Yesus yang memerintahkan, lalu Yesus juga yang menghukum. Jadi Anda salah tafsir. Kan saya bilang, ada seorang pendeta bikin KKR. Dia mengusir setan. Habis dia mengusir setan, dia pergi ke diskotik. Dia bercabul, dia berzina. Besoknya KKR lagi. Membuat mujizat lagi. Dia berbuat dosa lagi. Ya Tuhan marah dong. Jadi, bukan mengusir setannya yang salah. Dan perintah
Yesus berkata, usirlah setan. Itu kan suatu perintah. Anda tidak taat, Anda mati. Oke, jawab silakan. Baik. Jadi masalah orang-orang yang hidup pada masanya mengusir setan itu nggak ada masalah, Bang. Selama dia melakukan kehendak Tuhan yang telah mengutus Yesus. Nggak ada masalah di situ. Ya, tidak ada masalah di situ. Tapi yang jadi masalah kemudian adalah orang yang mengusir setan dengan nama Yesus, ya, bermujizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, tetapi pola hidup keberagamaannya tidak mencerminkan atas keinginan Bapa. Tidak ada yang dilakukan atas keinginan Bapa. Contoh, misalnya nih Bang, di dalam Matius 5 ayat 19. Di situ Yesus jelas mengatakan, siapa yang meniadakan salah satu perintah dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan juga mengajarkannya demikian kepada orang lain. Kata Yesus loh ya, bukan kata saya. Maka dia akan menduduki tempat yang terendah di kerajaan Allah alias neraka. Tapi barang siapa yang melakukan sebaliknya, ya, melakukan Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Boleh ngusir setan demi nama Yesus, silakan. Tetapi harus juga menjalankan syariat yang diajarkan oleh Allah. Karena Yesus mengatakan, tidak semua orang yang mengusir setan itu demi namaku akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Mana kehendak Bapakku itu? Ya tentu aturan-aturan Bapak yang sudah dituangkan di dalam pengajaran sebelumnya. Yaitu ya hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum. Sementara mohon maaf, sosok Paulus kemudian membatalkan semua keinginan-keinginan Bapa itu. Dengan mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dibebaskan dari aturan-aturan dan kita dimerdekakan dari penghambaan. Galatia 5 ayat 1. Artinya, semua kehendak Bapa dihapuskan. Lalu bagaimana mungkin lagi orang ini akan diselamatkan oleh Yesus sementara mereka tidak lagi melakukan kehendak Bapa? Karena semua aturan Bapa itu sudah dihapuskan. Sementara di dalam Yeremia 31 ayat 33 Allah mengatakan, perjanjian baruku dengan engkau adalah aku akan menanamkan, aku akan memasukkan setiap hukum Taurat kepada setiap batin Bani Israel. Tapi ternyata Paulus menghapuskan semua itu dengan matinya Yesus di tiang salib. Berarti kehendak Bapa hilang di situ. Nah, inilah yang kemudian diusir oleh Yesus karena tidak lagi melakukan kehendak Bapaknya Yesus, tetapi menjadi Kristen, menyembah Yesus, makan babi, tidak sunat, ibadah minggu, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka lakukan tidak lagi berdasar terhadap kehendak Bapa. Meski mereka mengusir setan demi nama Yesus, ya tetap aja masuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan oleh Yesus, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau, kalian semua pembuat kejahatan. Seperti itu Bang Luga, silakan. Ini bagus nih, Bang Jul nih udah mulai kebuka pikirannya. Jadi kata Bang Jul, mengusir setan dalam nama Yesus itu tidak salah. Jadi mulai besok ya, ini ajaran dari Bang Jul nih ya, saya ajak semua umat muslim di Indonesia untuk mulai mengusir setan atas nama Yesus. Karena kata Bang Jul tidak salah, ya kan? Jadi semua umat muslim, ini udah ada terobosan bagus nih Bang Jul. Sudah boleh, dulu nggak boleh kata Pak Islam Ginta, sekarang ada kemudahan dari Zulkifli Abbas bahwa tidak salah mengusir setan atas nama Yesus. Sekarang saya tanya dulu nih, menurut Bang Jul, di dalam nama Yesus setan itu bisa diusir nggak? Coba jawab singkat. Bisa nggak? Benar nggak setan itu bisa diusir atas? Kalau melihat daripada ajaran Yesus bisa apa? yang ada di dalam kitab Anda, seperti yang saya ceritakan tadi di dalam kitab Markus, di situ diceritakan bahwa orang-orang mengusir setan dengan nama Yesus. Dan Yesus mengiyakan itu. Salah artinya nggak? boleh mengusir setan atas nama Yesus, silakan aja. Kalau Anda mengimani itu, silakan.
Gak putus-putus tadi suaranya. Oke, gini. Jadi kan kata Zulkifli Abbas, tidak salah mengusir setan atas nama Yesus. Ya. Lalu gimana? Anda mau melakukan perintah yang lain kalau setannya masih nemplok di rumah Bang Jul, misalnya ada 200 setan nongkrong di rumah. Jadi Bang Jul mau melakukan kehendak Bapak tapi dihalang-halangi sama setan. Bagaimana Bang Jul mau melakukan kehendak Bapak sementara di rumah Bang Jul ada nongkrong nangkring 200 setan? Otomatis kan sebelum kita mau melakukan kehendak Bapak, misalnya Bang Jul mau menyumbang anak yatim, setannya 200 setan ngalang-ngalangin begini. Kan harus diusir dulu. Baru bisa melakukan firman Tuhan, ya kan? Caranya gimana? Usirlah dalam nama Yesus. Nah, kebetulan Bang Jul ini Islam moderat. Boleh mengusir setan. Jadi umat Islam sudah boleh mengusir setan atas nama Yesus. Karena kan gak salah. Salah nggak usir setan atas nama Yesus? Nggak salah kan? Ya udah. Nah, pertanyaannya, mana ayatnya di dalam Al-Quran boleh mengusir setan atas nama Yesus? Nggak ada. Berarti Bang Juli ini udah setengah Muslim, setengah Kristen. Ini udah bagus nih. Udah ada pertobatan ini. Oke, silakan jawab. Jadi gini Bang Lega, ini kaitannya dengan ayat yang sedang kita bahas. Ya, ini bukan berarti syariatnya mengikat kepada umat Islam, tidak. Kaitannya dengan ayat yang saya bacakan tadi, yaitu Matius Suaranya 7. putus-putus nih, tolong dibagusin sedikit. Oke? Coba sekali lagi. Oke? Coba. Tes. Oke. Jadi ini silakan. Ini kaitannya dengan dalil yang saya baca tadi Bang, di Markus 9 ayat 38 yang mengatakan bahwa ada orang, Yohanes berkata kepada Yesus, ada orang yang mengusir setan, tapi dia bukan pengikut kita, kata Yesus. Nah, dan itu tidak dilarang oleh Yesus. Itu maksudnya bahwa orang di luar daripada pengikut Yesus itu boleh mengusir setan, meski dia itu saya jawab atas nama Yesus. Ya. Islam. Bukan. Di luar dari pengajaran ini, di luar daripada pengikut Yesus, di dalam Markus yang tadi yang saya bacakan 9 ayat 38. Gitu. Oke. Saya jawab begini ya. Kenapa ada orang mengusir setan atas nama Yesus bukan dari 12? Karena mereka mendengar Yesus, karena dia melihat Yesus mengusir setan, murid-murid Yesus mengusir setan atas nama Yesus, mereka dengar, tapi mereka belum, masih melihat dari jauh. Tapi mereka beriman. Murid-murid Yesus mengusir setan pakai nama Yesus. Oh, berarti setannya takut sama nama Yesus. Kalau udah sama nama Allah, setannya takut nggak? Dites dalam nama Allah, setannya malah tambah ngamuk. Oh, berarti enggak. Berarti setannya takut sama nama Yesus. Padahal mereka bukan bilangan dari 12 rasul. Itu nggak salah juga. Banyak kejadian seperti itu. Waktu Tuhan membela Laut Merah, Laut Teberau, itu bangsa-bangsa lain yang melihat itu banyak yang percaya. Walaupun mereka bukan bangsa Israel. Contoh si Rahab. Dia bilang begini, kami sudah mendengar Tuhan telah mengeringkan Laut Teberau di depan kamu. Maka kami pun takut dan percaya. Dan itu Tuhan perhitungkan walaupun mereka bukan dari bangsa Israel. Demikian juga yang bukan dari bilangan 12 itu. Petrus ini kan berpikir hanya 12 saja yang bisa mengusir setan. Padahal Yesus bilang barang siapa mendengar, barang siapa bertelinga. Yang bertelinga kan bukan cuma 12 rasul. Mungkin tetangganya Petrus atau teman SMP-nya Petrus mendengar si Petrus mengusir setan. Ngeri juga nih si Petrus nih ya. Udah bisa ngusir setan. Dulu kagak bisa. Sekarang kita tes deh. Kayaknya setan nih takut nih sama nama Yesus. Kemarin udah gue coba dalam nama Ucok, setan nggak takut. Dalam nama Paulus juga setan nggak takut. Takutnya cuma sama nama Yesus. Nah, kalau setan cuma takut sama nama Yesus, apa yang terjadi? Kalau ada misalnya dukun santet kirim 200 jin ke rumah Bang Jul. Padahal Yesus sudah bilang satu-satunya. Nah, ini saya bacakan saja ya. Kehendak Allah itu adalah Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada kolong langit ini yang oleh namanya kita bisa diselamatkan. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 12.
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia oleh kita dapat diselamatkan. Jadi kalau misalnya ada dukun santet dari Surabaya melempar jin masuk ke rumah Bang Jul, 200 jin, 2000 deh biar sekalian banyak. Apa yang Bang Jul lakukan? Ya kan? Bang Jul akan mencoba, wah, dalam nama Allah keluar, dalam nama Allah keluar. Yesus bilang, jangan dalam nama Allah, dalam nama gua. Sekarang saya tanya, apakah Bang Jul langsung meninggal kalau mencoba mengusir setan dalam nama Yesus? Kan nggak mati. Coba dong sekali-sekali. Saya sering mencoba. Ada pemilik 28 jin nyerang saya banting dalam nama Yesus, jatuh. Berarti benar. Coba besok Bang Jul mau kirim dukun santet dari mana? Coba kirim saya banting dalam nama Yesus, jatuh. Nah, Bang Jul sudah pernah melakukan belum? Jangan cuma banyakkan baca. Lakukan. Yesus bilang, emang kalau Bang Jul disuruh ngusir setan pakai nama Yesus, emang Bang Jul langsung masuk neraka? Kan enggak. Di Lukas 20, Lukas 10 ayat 20, barang siapa mengusir setan namanya terdaftar di dalam sorga. Bang Jul cuma menafsirkan firman Tuhan secara salah. Menafsirkan firman Tuhan, mendengar apa kata Amedidat, apa kata Moko Ginta, apa kata Zakir Naik. Jadi coba dites. Kata Yesus ngusir setan dalam nama Yesus bisa nih. Nah, besok pas ada kesurupan, coba tes dalam nama Yesus. Ternyata ngeri. Setannya kabur loh. Nah, mungkin Bang Jul nggak ngelihat. Tim-tim doa saya itu kalau pernah melihat, itu pada waktu dibilang dalam nama Yesus, itu malaikat besar turun dari langit tuh mengejar setan. Pakai rantai, lagi dibawa rantai. Itu sering kami lihat yang kayak begitu-gituan. Jadi, Bang Jul harus mempraktekkan dulu. Mempraktekkan di dalam nama Yesus, setan diusir. Dan itu perintah Yesus. Tadi kata Bang Jul kan nggak salah kan mengusir setan dalam nama Yesus. Nah kalau nggak salah, kenapa nggak dilakukan? Coba jawab. Kalau nggak salah, kenapa nggak dilakukan? Kalau mengusir setan dalam nama Yesus tidak salah, kenapa tidak dilakukan? Kenapa malah ngusir setan pakai nama Allah? Udah Yesus bilang pakai nama gua, malah pakai nama Allah. Coba kenapa? Oke, baik. Jadi gini Bang, umat Islam itu memahami seperti apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Jadi Yesus itu berseru, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Nah, itu menandakan bagi iman kami, Nabi Isa atau Yesus itu hanya dispesialiskan untuk Bani Israel saja, bukan untuk umat lain. Itu yang kami pahami. Sebagaimana seruan Yesus dalam Matius 15, bahwa sesungguhnya aku ini diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi pengikutnya silakan aja mengusir setan dengan nama Yesus. Pengikutnya, ya, pengikutnya itu masanya. Tapi di dalam ajaran agama Islam, kami hanya diperintahkan untuk mengimani Yesus itu sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Tidak lebih dari itu. Tidak ada diajarkan di dalam ajaran Islam mengusir setan dalam nama Yesus, tidak ada. Tetapi kami mengimani bahwa ajaran Yesus itu adalah ajaran memang yang diperuntukkan kepada Yesus dan juga murid-muridnya. Sehingga dikatakan bahwa pengikut Yesus itu harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus, apa yang dicontohkan oleh Yesus. Nah, itu makanya saya katakan, kalau orang-orang Kristen itu mengaku sebagai pengikut Yesus, tetapi hanya mengikuti satu itu saja, hanya mengusir setan, bagaimana dengan kaidah-kaidah ajaran Yesus yang lain? Sementara untuk masa pengusiran setan, Yesus mengatakan, tidak semua orang yang mengusir setan dengan nama aku itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, kehendak Bapa ini yang harus diketahui. Apakah kehendak Bapa itu sudah dilakukan oleh orang Kristen? Contoh, bagaimana kemudian Yesus melakukan perintah Tuhan.
Bagaimana kemudian Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengakui Yesus hanya sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengakui aku sebagai utusanmu. Keluar daripada itu, mau ngusir setan kek, mau ngusir rentenir kek, itu tidak masuk dalam kategori orang yang melakukan kehendak Bapa. Di dalam kitab Yohanes 14 dikatakan, jika engkau mengasihi aku, ya, engkau akan mengikuti perintahku, engkau akan melakukan perkataanku dan mengikuti aku. Nah, contoh, Yesus melakukan sholat, sujud, sunat, puasa, dan seterusnya. Tapi teman-teman Kristen tidak mengikuti itu. Berarti teman-teman Kristen cuma mengambil sisi mengusir setannya, tetapi tidak mengikuti ajaran Yesus yang lain. Seperti itu, Bang. Silakan. Bang Jul kayaknya internetnya oke. Gini ya, pertanyaannya begini. Kita tidak bisa melakukan firman Tuhan itu, Bang, kalau setan masih ngikat kita. Kan dunia ini ada berada dalam kuasa si jahat. Yesus mengatakan. Ada orang kerasukan setan, mulutnya sampai berbusa, menggelepar-gelepar di tanah. Gimana orang yang mulutnya udah berbusa ini, dia mau melakukan kehendak Bapa? Kamu lakukan dong kehendak Bapa, sementara dia. Itu yang pertama. Jadi kita bebas dulu dari kuasa setan, baru kita bisa melakukan kehendak Bapa. Makanya Yesus berkata, nama Yesus, kita selamat dulu, baru kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Kita aja belum selamat. Selamatnya dari mana? Selamat dari setan. Setan diusir dulu, karena setan ini pembohong, penipu, dan pendusta. Terus yang kedua, Bang Jul mengatakan, pengusiran setan berlaku di Israel. Pertanyaannya, kenapa setan takut sama nama Yesus? Kenapa setan tidak takut sama nama Muhammad? Coba dalam nama Muhammad, coba usir setan. Nggak takut dia. Dalam nama Musa, setan pun nggak akan takut. Karena Yesus pun menjelaskan. Setan, apa Yesus pernah ngajarin, usirlah setan dalam namaku. Sekali-sekali pakai nama Muhammad deh. Ya kalau lagi iseng pakai nama Musa juga nggak apa-apa. Kan Yesus nggak pernah ngomong gitu. Yesus bilang usirlah setan dalam namaku. Karena Yesus tahu setan itu cuma takut sama namanya. Kenapa setan takut sama namanya? Karena dia adalah Tuhan. Begitu logikanya. Apa pernah ada orang ngusir setan atas nama Muhammad? Kan nggak pernah. Karena setan nggak takut sama nama Muhammad. Besok kita tes. Ya, kita kopdar, ada kerasukan setan dalam nama Muhammad. Dalam. Suaranya hilang, Bang. Suaranya hilang. Waduh. Oh, Bang juga. Menghilang ini. Ini kita pause dulu ya waktunya ya. Kepencet maaf. Ya, mungkin apa tuh? Saya sambung ya. Boleh. Kenapa lanjut, Bang. Setan bisa diusir? Ya. Udah bisa ya? Udah, lanjut. Ya lanjut, halo? Bang. Ya, Bang. Halo, udah bisa? Oke. Siap. Oke. Kenapa setan takut sama nama Yesus? Kenapa setan tidak takut sama nama Muhammad? Setan pun tidak takut sama nama Paulus, apalagi nama Zulkifli. Ya. Setan itu jumlahnya, Bang. Belum pernah lihat setan ya. Ini nih kemarin nih di belakang rumah saya, tetangga saya. Gondoruo, matanya merah, sampai kabur nabrak tembok saking takutnya. Ini baru kejadian nih, saya nggak bohong nih. Ini katanya ada gondoruo tinggi 3 meter, matanya merah. Kenapa dia sampai lari sampai nabrak pintu? Karena dia takut sama setan. Bagaimana dia mau bisa melakukan kehendak Allah? Dia jadi kejar gondoruo. Jadi setannya diusir dulu. Coba misalnya gondoruo numpang tidur di rumah Bang Jul. Gua nginep nih ya Jul ya, berapa malam? Harus minggu aja deh. Pasti orang nggak ada yang mau bertamu ke situ. Gila men, di rumah si Jul ada gondoruo katanya gitu ya.
Jadi setannya diusir dulu, setelah diusir baru besok juga tambunan main ke rumah si Jul sama rumah si siapa nih, si Molap Channel ini. Jadi berarti setan-setan itu kan takut sama nama Yesus gitu loh. Kalau setan-setan takut sama nama Yesus, berarti Yesus siapa? Tuhan. Kenapa setan tidak takut sama Muhammad? Ya karena Muhammad manusia biasa, simpel aja kan. Jangan kalian mau apa ya, maksudnya sebenarnya ini ajaran simpel banget loh sebenarnya. Yesus bilang, baik banget loh Yesus itu. Usir setan pakai nama gua ya, Ucok, kata Tuhan Yesus. Tapi lo nggak mau. Sebenarnya lo tinggal nurut doang. Pakai nama gua. Enggak mau. Gua pakai nama Allah. Akhirnya lo dicekek, giliran lo dicekek. Ada teman saya kok, Ustadz dicekek, mati dia. Gue bilang lo pakai nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang nyuruh usir setan pakai nama gua. Karena Yesus kan dari sorga. Dia tahu si setan ini cuma takut sama nama dia. Makanya bilang usirlah setan dalam namaku. Lukas 10 ayat 20. Karena murid-murid Yesus sudah mengusir setan. Namanya terdaftar di sorga. Ya yang ngomong siapa? Yesus yang ngomong. Namamu terdaftar di sorga loh. Karena kamu usir setan atas namaku. Bagaimana dengan Matius 7 ayat 21? Bang Jo salah tafsir. Itu pendeta-pendeta yang mengusir setan. Habis mengusir setan berbuat dosa. Lalu berbuat dosa terus, ya wajar lah gue juga kalau Tuhan juga ini orang udah ngusir pakai atas nama gue, bikin dosa mulu, gue gotok aja palanya kan begitu. Jadi lihat dulu konteksnya, jangan salah menafsirkan firman Tuhan. Lagian Yesus kurang baik apa sih? Ada setan disuruh pakai nama dia, padahal umat Islam loh Bang Juli ini, Yesus nggak bilang lu usir pakai nama nabi lo ya. Kata Muhammad, wah repot banget harus pakai nama gue. Kata Yesus pakai nama gue. Berarti kan Yesus baik banget. Sampai mengusir setan itu jumlahnya jutaan loh. Dikatakan di Wahyu 13. Naga itu menarik sepertiga bintang di langit ke bumi. Dan itu semua jadi setan. Sepertiga malaikat itu jumlahnya miliaran. Katakanlah 15.000 setan. Bang Jul bisa ngusir. Satu Bang Jul bisa ngusir 15.000 setan. Kalau mengusir 15.000 setan, itu minimal 15.000 malaikat yang turun. Makanya Yesus bilang, apakah kamu tidak mengira aku bisa memanggil 12 pasukan malaikat? 12 pasukan malaikat itu berapa? Itu 86.000. Kalau dalam perhitungan Romawi, satu legion itu 6.000. Dikali, nah satu malaikat itu bisa bunuh 100.000 orang. Jadi ini suatu perintah. Kalau Yesus memerintahkan usir setan atas namaku, taatin aja. Apa susahnya sih? Emang lu karena usir setan atas nama Yesus, lu tambah miskin? Enggak kan? Lu lihat gue nih, usir setan nama Yesus malah tambah kaya gue sekarang. Iya dong. Usir setan pakai nama gue, kata Yesus. Ini orang udah gue suruh pakai nama gue, masih pakai nama lain. Ya udahlah, karena lo nggak ngargain nama gue, ya sorry bro, gue lemparin aja lo ke laut. Lo hargain dong nama Yesus. Ya udah Bang, gantian Bang, biar waktu saya juga berkurang. Silakan. Baik. Oke, mohon maaf Bang Juma, saya potong dulu nanti sebelum menanggapi. Alhamdulillah, ini luar biasa ya. Dialog yang menghibur tapi ada yang bisa kita tangkap gitu ya, ilmu yang luar biasa nih dari penjelasan dari Bang Lugam. Oke, nah ya, untuk sahabat semuanya yang ingin ya menjadi narasumber atau pembicara seperti Bang Luga dan Bang Zuma, silakan daftarkan diri Anda ke yang ada di sini nih ya, yang lagi berjalan ini namanya running text ya, atau teks itu tulisan, running itu berlari, jadi tulis ya, atau ya lebih gampangnya silakan lihat kolom deskripsi masing-masing yang sedang Anda tonton, daftarkan diri Anda dengan tema yang ingin disampaikan atau ingin diberitakan atau ingin dikabarkan ya. Jadi jangan lupa yang ingin menjadi narasumber dialog atau pembicara, silakan daftarkan diri Anda gratis tanpa bayar, cukup subscribe, asik ya. Dan juga tidak lupa nih ya, untuk teman-teman yang mempunyai rezeki lebih, silakan salurkan donasi dan bantuan Anda melalui nomor rekening yang sudah tersedia di channel masing-masing. Silakan juga infak, zakat, sodakoh dapat disalurkan melalui Bank Mandiri ya, Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 451 1188 995. Insya Allah kita akan membebaskan lahan ya untuk pondok pesantren mualaf at-tauhid. Coba ya, ini nggak ada lagi, hanya satu-satunya di Indonesia ya yang akan membuat pesantren dengan ilmu kristologi yang insya Allah untuk generasi kita, anak-anak kita ke depannya ya
cuma 250.000 ini bisa membebaskan lahan dan bisa punya bekal kita nanti di akhirat ya. Di jalannya Allah kita punya kafling nih, karena donasi yang kita salurkan ini untuk tanah. Insya Allah jannah juga nanti akan sediakan tanah ya, dari Allah tentunya ya. Jadi hanya 250.000, silakan. Jangan lupa ya, angka 1 di belakang nomor nominal yang Anda kirimkan ya. Tentunya silakan nomor rekening dikirimkan ke Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 451 11888995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf Al-Tauhid. Oke, untuk itu kita akan langsung, ini semakin seru ya, semakin malam semakin seru, makanya ayo subscribe, jangan bosan-bosan, terus share ya, supaya kita dapat ilmu yang luar biasa. Oke, baik, kita akan berikan waktu kepada Bang Zuma untuk memberikan pernyataan atau memberikan penjelasan tentang tadi apa yang dijelaskan oleh Bang Luga Tambunan. Luar biasa nih ya, seru sekali. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, apa yang Bang Luga sampaikan itu sangat menarik sekali ya, kaitannya dengan pengusiran setan dengan nama Yesus ya, dibumbui dengan candaan yang sangat tergelitik gitu loh. Saya sangat terhibur rasanya. Jadi gini Bang, ketika Yesus mengatakan mengusir setan itu adalah boleh, ya, tapi di situ Yesus menekankan harus berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Di dalam kitab ayatnya seperti ini, saya lupa kitab apa ya, yang intinya gini, semua firman Allah, Amsal 30 ayat 5, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, ya, supaya engkau tidak ditegurnya dan tidak dianggap sebagai seorang pendusta. Itu di dalam Amsal 30 ayat 5 ayat 6. Lalu kemudian kehendak Allah itu sangat jelas, Bang. Di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan, Keluaran 20 ayat 2 ayat 3, di situ sangat jelas, akulah Allah, akulah Elohim yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, ya, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu sembahan lain selain daripada aku. Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Kata Allah, kata Elohim kepada Bani Israel. Tapi kemudian Yesus pun datang mengajarkan itu. Jangan ada ilah lain selain daripada Bapa. Satu-satunya Allah yang benar adalah Dia, Allah yang ada di surga, kata Yesus. Nah, apakah kemudian ini diimani oleh orang Kristen? Kan tidak. Orang Kristen justru mempertuhankan Yesus, mengambil sembahan-sembahan lain di hadapan Allah berupa anak Maria. Itulah makanya saya katakan tadi di dalam Matius 5 itu bahwa Yesus akan melakukan pengusiran terhadap orang yang menuhankan dirinya. Kalau di dalam Al-Quran itu sangat jelas, Bang. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad apa dikatakan faqad dalla dalalan ba'ida. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dengan dirinya. Dan Allah tidak mengampuni dosa selain daripada syirik, ya, yang menyekutukan Dia. Barang siapa mempersekutukan Allah dengan makhluk, maka sesungguhnya ia akan tersesat sejauh-jauhnya. Karena itulah kemudian Allah mengatakan di dalam pengajaran Nabi Musa, tidak boleh ada ilah lain, tidak boleh ada sembahan lain selain daripada Sang Pencipta alam semesta itu. Nah, apakah kemudian sahabat-sahabat Kristen itu melakukan hal ini? Tidak membuat persembahan-sembahan baru, ya, di hadapan Allah selain daripada Allah itu sendiri. Teman Kristen nyata membuat Yesus anak Maria yang nyata-nyata sudah mengaku dengan segala kerendahan hati sebagai utusan, tetapi tetap aja dituhankan. Ngusir setan silahkan dengan nama Yesus, itu sudah dicontohkan oleh murid-murid Yesus, oleh Yesus sendiri, silahkan. Tetapi untuk keluar daripada merubah konsep tatanan ajaran Yesus, Yesus tidak pernah mengajarkan itu.
Yesus menghambakan diri, terbukti dia menyeru kepada Bani Israel, Sema Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Kemudian dia mendirikan sholat, sujud dia. Kemudian dia puasa, kemudian dia eh, sunat, kemudian dia ibadah hari Sabat. Dan dia mengikat dirinya di dalam keagamaan Yudaism. Dia adalah seorang imam yang taat menjalankan hukum Taurat. Dia tidak pernah rubah-rubah hukum Taurat itu. Dia tidak pernah mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat itu. Namun kemudian sahabat Kristen datang berdiri di atas sebuah rumusan-rumusan di mana rumusan itu justru meninggalkan hukum Taurat, tapi tetap menjadikan Yesus itu sebagai acuan di dalam keagamaan, bahkan lebih, dan mempertuhankannya. Nah itu, apakah Yesus pernah mencontohkan itu? Apakah Yesus pernah mengajarkan hal yang demikian? Tentu tidak. Bagaimana kemudian Alkitab, ya, Gospel atau Bible mencatat beberapa kemustahilan yang berkaitan dengan pemahaman teman Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Misalnya, Yesus sujud menyembah hanya kepada Allah. Matius 26 ayat 39, Markus 14 ayat 35-36 dan seterusnya. Nah, kemudian Yesus pun sudah mempertontonkan ketika dia disalib pun di dalam pemahaman teman Kristen, Yesus juga menyeru, Eli, Eli, lama sabaktani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita mencermati hal ini, maka sungguh berbahaya kehidupan akhiratnya di hari kebangkitan teman-teman Kristen yang menuhankan Yesus, yang mengusir setan demi nama Yesus, bermujizat demi nama Yesus, tetapi dalam konsep tatanan keagamaannya tidak mencontoh kepada apa yang dicontohkan oleh Yesus. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, di ayat 27 dikatakan bahwa Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah sekarang Bang Luga menjadi seorang Kristen, menyembah kepada Yesus. Ya, ikut siapa? Makan babi ikut siapa? Sementara Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Lalu kemudian dengan memelas Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau akan mengikuti perintahku. Maka engkau akan mengikuti firmanku. Maka engkau akan mengikuti perkataanku. Nah sekarang perkataan mana yang teman-teman Kristen dengarkan? Perkataan mana yang teman-teman Kristen ikuti? Sampai menyembah Yesus, sampai menuhankan Yesus. Itu perkataan mana? Siapa yang pernah mengatakan itu? Sementara Yesus ajarannya jelas, kisi-kisi kurikulum sebagai guru kepada Bani Israel dia katakan, kalau kau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan, engkau akan melaksanakan, engkau akan menuruti perintahku dan apa yang aku lakukan. Nah ini yang jadi masalah, Bang. Makanya saya katakan tadi, boleh Anda menyembah Yesus, boleh Anda mengusir setan, boleh. Itu tidak apa-apa bagi Anda. Silakan aja karena Yesus sudah pernah mencontohkan seperti itu. Tapi ternyata orang-orang yang mengusir setan ini ada dua golongan. Pertama mengusir setan dan tetap melakukan kehendak Bapa, selamat. Tidak menghilangkan hukum Taurat, selamat. Yang kedua, mengusir setan, genderuwo, hantu, tuyul, kuntilanak, tetapi di samping itu hanya memanfaatkan pengusiran setannya saja. Tapi dalam prosesi keagamaan tidak melakukan kehendak Bapa. Jauh dari apa yang diperintahkan oleh Yesus melalui perintahkan Bapa melalui Yesus. Saya kira seperti itu, Bang. Silakan. Ini udah kepanjangan ini. Jadi gini Bang, sebenarnya untuk mengenal Tuhan itu simple. Pertanyaannya, apakah nama manusia bisa mengusir setan? Itu dulu pertanyaannya. Apakah nama nabi bisa mengusir setan? Kalau bisa nama nabi mengusir setan, tunjukkan nama nabi siapa yang bisa mengusir setan. Nama Nabi Muhammad bisa nggak mengusir setan? Nggak bisa. Kenapa? Setan nggak takut sama Muhammad. Nama Musa bisa mengusir setan? Nggak bisa juga. Kenapa? Kata setan, ya lu aja berdosa, lu aja mati kok. Lalu kenapa setan takut sama nama Yesus?
Karena Yesus itu Tuhan, makanya setan takut sama nama Yesus. Saya berani jamin, besok Bang Jul ngusir setan atas nama Muhammad. Gua jamin 1000% pasti setannya nggak lari. Karena Muhammad cuma manusia. Lalu kenapa setan takut sama nama Yesus? Setan itu jumlahnya miliaran. Katakanlah 1000 jin datang. Dalam nama Yesus kabur semua. Berarti kan setannya, berarti kan setan itu tahu kalau Yesus Tuhan. Kalau setan tahu kalau Yesus Tuhan, makanya dia kabur. Kalau setan tahu kalau Yesus dia bukan Tuhan, dia nggak perlu kabur. Dalam nama Yesus, setannya malah ngamuk. Ya kan? Bang Jul bilang, nggak salah. Berarti benar, Yesus itu Tuhan. Makanya Bang Jul ini sebenarnya udah ada di dua agama nih sebenarnya nih. Cuma dia kan nggak ngaku, takut kehilangan donatur. Nah, terus yang kedua, ntar biasanya transfer berkurang kan, ya udahlah, kita maklum. Terus yang kedua, Bang Duga. Terus yang kedua, Yesus itu adalah firman. Firman itu adalah pemilik. Firman itu pemilik. Dari mana kita tahu pemilik? Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 15, segala yang Bapa punya adalah aku punya. Segala milikmu adalah punya. Apa yang Bapa punya? Bintang manusia itu punya Yesus. Makanya Yesus bilang, barang siapa minum darahku, dia akan beroleh hidup yang kekal. Coba, siapa yang bisa di sini minum darah Muhammad dapat hidup yang kekal? Siapa? Ada nggak orang Islam minum darahnya Muhammad dapat hidup yang kekal? Minum darah ini bukan berarti secara secara benar-benar ini salah satu contoh lambang, karena darah Yesus itu adalah hidup kekal. Darah itu kan dipompa dari jantung sehingga seluruh tubuh kita ini hidup. Nah, kalau Yesus berkata barang siapa minum darahku dia akan memperoleh hidup yang kekal. Wah, dia itu udah sangat Tuhan banget. Coba, minum darah Muhammad bisa masuk surga nggak? Kan enggak. Kata Muhammad, lu ngapain minum darah gua sih? Wah, aneh aja loh. Tapi Yesus berkata, barang siapa minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Karena dia adalah firman. Firman itu adalah hidup yang kekal. Yesus berkata, Matius 4 ayat 4, barang manusia tidak hidup dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa sumber hidup manusia? Itu darah, dipompa oleh jantung. Makanya Yesus berkata, barang siapa minum darahku, dia memperoleh hidup kekal. Lalu pertanyaannya, apakah Yesus menyembah Bapa? Yesus tidak pernah menyembah Bapa. Yesus menghormati Bapa karena dia adalah anak. Apakah Yesus pernah menyembah Bapa? Coba baca Wahyu 5. Semua malaikat itu menyembah yang duduk di atas tahta dan anak domba. Anak domba duduk di samping Bapa. Pada waktu seluruh malaikat menyembah Bapa yang di sampingnya Yesus, apakah Yesus juga turun dari kursinya? Aduh, gue ikut ah. Karena enggak, dia tetap duduk bertahta sebagai raja. Raja itu tidak sujud menyembah. Baca Wahyu. Lagian Yesus kan duduk di sebelah kanan Allah. Kalau malaikat menyembah dia, nggak mungkin juga dia turun dari tatanya menyembah Bapaknya. Orang dia udah duduk di sampingnya kok. Sebagai raja, berarti Yesus dan Bapa adalah satu. Tapi karena Yesus jadi manusia, dia jadi duduk di sebelah kanan Allah karena dia punya tubuh manusia. Karena Bapa itu kan tubuhnya kan dari api, raksasa. Tidak bisa berinteraksi dengan manusia, maka diambillah wujud yang lebih sederhana menjadi manusia, duduklah di samping kanan. Nah, di sebelah kanan ini tetap bertata sebagai raja. Makanya pada waktu malaikat menyembah Bapa, Yesus kan gak ikut-ikutan. Bahkan Yesus dikatakan anak domba yang disembelih itu layak menerima pujian. Lalu yang nulis siapa? Yohanes, murid Yesus. Udah digaransi lagi duduk di atas 12 tahta. Begitu. Jadi kalau nama Yesus mengusir setan, karena Yesus Tuhan. Kalau memang Yesus bukan Tuhan, coba aja dalam nama Muhammad. Setan lari nggak? Kalau setan nggak lari dalam nama Muhammad, berarti udah jelas-jelas Yesus 100% Tuhan. Oke, silakan. Baik. Jadi gini Bang, umat Islam itu memahami bahwa ketika orang itu mendekatkan diri kepada Allah, maka setan itu tidak akan mendekat. Nah, bagaimana cara mendekatkan diri? Tentu taat kepada perintah Allah dan mentaati syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Jadi dengan kata lain, umat Islam itu dalam pengajaran Rasulullah Muhammad SAW dapat mengusir setan. Nah, kembali kepada tema.
Apakah orang Kristen itu mengikuti ajaran Yesus? Saya rasa, Bang Luga dari tadi tidak pernah menjabarkan ini dan tidak menyentuh esensi materi kita pada malam hari ini. Yesus boleh, Bang Luga ceritakan luar biasa, hebat, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada satu kalimat di dalam kitab Abang yang mengatakan gini, di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Jadi kalau Abang Luga mengembel-embeli segala macam kekuasaan tentang Yesus, tentang Yesus, tentang Yesus, dan itu mencerminkan keilahian Dia, mencerminkan bahwa Dia itu adalah Tuhan itu sendiri, ya, maka Anda bisa disebut sebagai penyesat karena tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1 ayat 7. Lalu kemudian di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 pun dikatakan bahwa demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, maka roh tersebut berasal daripada Allah. Jadi Yesus itu harus diakui datang sebagai manusia, tidak lebih daripada itu. Ya, sementara Yesus sendiri mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku hanya manusia, aku hanya utusanmu. Itu konsep hidup kekal. Jadi kita tidak bisa menjadikan suatu kebanggaan Yesus itu bisa mengusir setan namanya, ini Yesus. Tapi kemudian kita menghilangkan, mengenyampingkan syariat-syariat ajaran Yesus yang lain. Nggak bisa. Kita harus tetap mengacu kepada apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Yesus untuk Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Karena Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini punya syariat. Yesus ini punya aturan main. Bagaimana seseorang bisa sampai kepada Bapa yang maha dahsyat harus mengikuti perintah-perintah yang dilakukan oleh Yesus, yang dipraktikkan oleh Yesus. Nah itu makanya saya katakan, di mata Abang Luga ini, Yesus itu hebat, namanya saja bisa mengusir setan. Tapi itu adalah merupakan suatu cerminan iman bagi umat Islam, bahwa memang Yesus itu dari sejak kecil sudah luar biasa. Di dalam Al-Quran dikatakan, bahkan Yesus diterangkan bahwa dari buayan dia sudah bisa berbicara. Bahkan di dalam Islam pun dikatakan, Yesus pernah membuat sebuah karikatur dari tanah liat berupa burung, kemudian tanah liat itu hidup seperti burung. Tapi apakah kemudian umat Islam itu mengatakan, wow luar biasa inilah Tuhan? Tidak. Umat Islam tetap mengacu kepada pernyataan Yesus itu sendiri, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Sama ketika Yesus mengatakan, jika engkau ingin mendapatkan hidup yang kekal, maka engkau harus mengimani dan mengenal Allah hanya satu-satunya Allah yang benar dan mengikuti dan mengimani aku, mengenal aku sebagai utusan Allah. Udah selesai, itu aja. Itu aja masalahnya sekarang. Nah, kemudian ketika Yesus itu datang sebagai pembawa ajaran kebenaran, sebagai jalan kebenaran dan hidup kepada Bani Israel. Apa jalan itu? Apa kebenaran itu? Apa hidup itu yang kemudian Yesus pertontonkan secara praktik dan teori kepada Bani Israel? Dia memperagakan bagaimana cara berdoa, bagaimana cara sujud, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara bersunat dan seterusnya. Dia praktekkan semua hukum-hukum itu. Nah, sekarang apakah kemudian sahabat-sahabat Kristen juga melakukan? Seperti Yesus sunat, Lukas 2 ayat 21. Tidak, kenapa? Karena Paulus sudah mengkat ajaran ini. Paulus mengatakan jika engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Galatia 5 ayat 2. Sementara Yesus mencontohkan apa, Kristen mengikuti siapa. Kan gitu, Bang. Jadi itu makanya saya katakan bahwa kita boleh memuji Yesus. Kami umat Islam memuji Yesus. Setiap kami menyebut nama Isa, pasti kami sambut dengan pujian alaihi salam. Artinya, Isa semoga di atasnya keselamatan. Umat Islam ketika menyebut nama Isa itu pasti diikuti dengan pujian. Tidak seperti menyebut nama lain. Umat Islam itu sudah dituntut memuji, memuliakan beliau sebagai rasul, sebagai nabi utusan Allah, kan gitu ya. Nah, kemudian kembali kepada tema kita. Adakah ajaran Yesus yang diikuti oleh orang-orang Kristen? Coba Abang tunjukkan kepada saya. Silakan.
Saya kasih tahu 3 ya, ajaran Yesus supaya Anda tidak mengatakan saya hanya nama Yesus. Ini 3 ajaran Yesus yang dilakukan oleh Kristen. Ingat, mengusir setan atas nama Yesus itu sebuah perintah. Itu perintah. Lo nggak mau ngusir setan atas nama gue, lo gue bunuh. Itu satu perintah. Dan Anda cuma berputar-putar. Intinya kamu nggak mau. Dan kamu dibakar. Karena kamu nggak mau mentaati itu. Itu perintah. Yang kedua, Yesus bilang kamu penuh Roh Kudus. Karena syarat penuh Roh Kudus juga nanti akan harus percaya dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Barang Roh Kudus atas diutus dalam namaku. Kamu juga nggak mau taat. Yang ketiga, Yesus bilang minum darahku. Nggak mau taat juga. 3 perintah kamu udah tolak. Kalau masalah sunat, itu artinya ada. Sebelum Yesus mati di kayu salib, itu memang orang harus disunat. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, sunat itu sudah digenapi dalam hukum Taurat. Ya. Jadi perintah masalah Yesus, percayalah kepada Allah satu-satunya benar dan mengenal Yesus Kristus. Mengenal Yesus Kristus, mengenal apanya? Mengenal perintah-perintahnya. Perintahnya Yesus kalian nggak lakukan. Betul, mengenal Yesus sebagai utusan. Utusan sebagai apa? Emang Yesus siapa? Yesus bilang aku raja kok, kamu bilang nabi. Berarti kamu gak kenal siapa Yesus. Yesus bilang aku raja, kamu bilang nabi. Yesus suruh minum darahnya, kamu gak mau. Yesus suruh penuh Roh Kudus, kamu gak mau. Yesus suruh ngusir setan nama Yesus, kamu malah ngusir setan dalam nama si Anu. Jadi satupun perintah Yesus gak ada yang kamu lakukan. Cuma sunat doang kamu lakukan. Itu pun kan sunat itu masih ada pengertian. Sunat itu artinya kotoran-kotoran yang harus dibersihkan. Yesus sudah membersihkannya di kayu salib. Jadi nggak perlu lagi disunat. Jadi itu semua ada artinya. Mengusir setan itu suatu perintah. Nggak dilakukan ya mati. Selesai. Nggak ada lagi yang mau dibahas. Emang mengusir setan itu boleh nggak? Boleh. Enggak. Itu suatu perintah mutlak. Makanya Yesus berkata. Yohanes 3:18. Barang siapa tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dia dihukum. Apa yang Anda lakukan? Anda tidak percaya dalam nama Yesus. Dan Anda tidak mau mengusir setan atas nama Yesus. Malah Anda mengusir setan atas nama Allah. Berarti Anda tidak menghargai nama Yesus, tidak mengakui nama Yesus. Itu perintah Yesus. Yesus bilang barang siapa yang tidak percaya perkataanku, dia akan kuhukum. Kucampakkan ke dalam dapur api. Jawab, silakan. Baik Bang, saya boleh minta ayat Bang tentang perintah Yesus mengusir setan harus pakai namanya. Ada nggak ayatnya? Markus 16, tanda-tanda ini mereka akan menyertai mereka akan mengusir setan atas namaku. Itu kan satu perintah. Yohanes 3:18, barang siapa yang tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, itu juga perintah. Ya. Terus berdoalah Bapa dalam namaku. Yohanes 16 ayat 15. Berdoalah kepada Bapa dalam namaku. Berarti kalau Bang Jul berdoa tanpa namaku, dihukum. Kan itu kan perintah. Perintah kalau nggak lakukan dihukum. Yesus bilang, doa ya, pakai nama gua. Bang Jul bilang, enggak. Udah dihukum, selesai. Tamat, gak ada yang perlu dibahas lagi. Selesai cerita. Itu kan satu perintah. Berdoa pakai nama gua. Enggak. Mati, selesai, tamat. Mau Allah kayak mau apa, enggak penting. Karena apa yang diucapkan Yesus, Yesus berkata, Bapa lah yang mengajarkannya untuk mengatakannya. Yesus bilang, berdoa dalam nama anak gua. Nggak mau, ya udah selesai, tamat. Nggak ada yang perlu dibahas lagi. Masalah sunat, ya konseling lagi lah. Silakan jawab. Oke. Waktu saya udah Jadi habis ini. kaitannya dengan Markus 16 itu, di situ tidak ada perintah untuk mengusir setan, Bang. Itu hanya kaitannya tanda-tanda orang yang percaya gitu. Bahwa mereka ketika mengusir setan, ya, itu mereka mengusir setan dengan nama Yesus. Itu tanda-tandanya, tetapi itu bukan sebuah perintah, hanya tanda-tanda. Ketika dipatok ular berbisa, mereka tidak mati, minum racun tidak apa-apa, memegang orang yang sakit bisa sembuh. Itu tanda-tanda, bukan perintah, Bang. Jadi tidak ada perintah Yesus untuk mengusir setan dengan namanya. Nah, kemudian saya hanya ingin menjelaskan gini seperti yang saya terangkan lebih awal. Bahwa apakah dengan mengusir setan, maka konsep ajaran Yesus itu sudah dipenuhi oleh orang Kristen? Kan tidak.
Justru dari pola mengusir setan dengan nama Yesus inilah kemudian nanti orang-orang ini akan mendapatkan pengusiran dari Yesus. Dan itu yang nyata di dalam kitab Abang, bahwa orang yang mengusir setan dengan nama Yesus itu nantilah yang akan menemukan kondisi di mana Yesus akan mengusir mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kehendak Bapakku yang ada di surga diantaranya jangan ada sembahan lain di hadapanku. Tetapi apakah kemudian orang Kristen taat itu? Tidak. Orang Kristen membuat sembahan baru di hadapan Allah bernama Yesus. Belum lagi yang Roh Kudus. Berarti ini sudah melanggar daripada perintah Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan mengasihi perintah-perintahku, sebab perintahku itu bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Artinya ketika Yesus memerintahkan, seperti misalnya, kalau pengarang-pengarang kitab Anda itu betul-betul adalah murid Yesus, berarti mereka ini adalah murid-murid yang durhaka. Kenapa? Karena Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan keluar ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tapi cukup datang kepada bangsa atau suku-suku Bani Israel yang hilang dari domba-domba Israel. Jadi tidak ada jalan untuk pengajaran Yesus kemudian keluar dari Bani Israel. Nah, tapi di dalam kitab Markus ada dikatakan, pergilah beritakannya ini. Berarti dia ini bukan murid asli. Kalau murid aslinya tidak mungkin memerintahkan keluar dari Bani Israel. Kenapa? Karena Yesus telah berpesan, jangan keluar ke bangsa lain. Nah, kalau kamu mengasihi aku, ikuti perintahku itu. Jangan kau pernah keluar mengajarkan kepada yang lain. Hidup kekal itu menurut Yesus adalah menyembah hanya kepada Allah satu-satunya Allah yang benar. Kalau mendengarkan perkataan Yesus, harus ikut itu. Jangan menyembah yang lain. Yesus mengatakan, aku ini adalah utusan Allah. Hidup kekal itu kalian harus mengenal aku sebagai utusan Allah. Kalau mengasihi Yesus, harus mendengarkan perkataan itu, tidak mengikuti perkataan lain. Maka karena itulah kemudian Yesus mengatakan, tidak semua orang yang mengusir setan demi namaku, bermujizat demi namaku, dan seterusnya akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kehendak itu apa? Menjalankan hukum syariat Taurat. Itulah kehendak Bapa. Dan sangat disayangkan hukum Taurat itu ternyata hanya berlaku bagi Bani Israel. Lalu bagaimana dengan non-Israel? Non-Israel itu harus ikut kepada sang penolong lain yang akan datang, diutus oleh Allah, yang diminta oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain. Nah, orang-orang di luar Bani Israel itulah harus ikut kepada penolong itu. Karena penolong itulah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Di mana hukum-hukum sebelumnya belum sempurna. Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Masih banyak syariat yang ingin aku ajarkan kepada kalian. Masih banyak hal, masih banyak hukum-hukum yang ingin aku ajarkan kepada kalian. Namun saat sekarang kalian belum sanggup, belum mampu untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan segala hal tentang kebenaran. Oleh karena itulah sosok yang datang kemudian harus betul-betul mengajarkan syariat yang lebih sempurna daripada syariat sebelumnya. Karena Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih teratur, tidak lebih sempurna dari hidup keberagamaan ahli Torah, yaitu mereka yang mengimani kepada Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh karena itulah, hidup keberagamaan setelah Yesus itu naik, harus lebih bersyariat, harus lebih berhukum, harus lebih berasas, sehingga penjabaran demi penjabaran dalam penyampaian sang penolong lain ini semua mencakup lingkup apapun di dalam kemaslahatan kehidupan manusia, bukan hanya angan-angan, bukan hanya halusinasi, tetapi ketika diperintahkan berdiri, aturannya ada, duduk, aturannya ada, sujud, perintahnya ada, sehingga Yesus mengatakan tidak jika hidup keberagamanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari kehidupan keberagaman ahli Torah, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, bagaimana mungkin kemudian sahabat-sahabat Kristen ini lebih baik hidup keberagamaannya dari ahli Torah, sementara Paulus sendiri sudah memaku mati.
bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib, kita dibebaskan dari hukum Taurat, kita dimerdekakan dari hukum penghambaan. Jadi sudah tidak ada harapan lagi lebih baik keagamaannya daripada ahli Taurat, karena tidak lagi menjalankan syariat. Bahkan dikatakan oleh Paulus, dengan matinya Yesus, maka kita dimerdekakan dari aturan Tuhan, dari hukum penghambaan. Jadi mau kayak mana lagi coba? Nah, karena itulah kemudian saya katakan, Bang, setiap orang yang mendengarkan perkataan ini, kata Yesus, dan melakukannya, ia sama saja dengan orang yang bijaksana. Dia mendirikan rumahnya di atas batu karang. Tapi dia yang melakukan hidup keberagaman tidak berdasarkan atas perintah Tuhan, kata Yesus, maka dia sama saja mendirikan rumah di atas pasir. Seperti itu, Bang Luga. Karena itulah kemudian saya katakan, Anda boleh bangga mengusir setan demi nama Yesus. Tetapi ternyata syaratnya diusir oleh Yesus adalah harus mengusir setan dengan namanya. Dan tidak melakukan hidup keberagamaan berdasarkan perintah Bapaknya. Saya kira seperti itu, Bang. Masih ada waktunya, Bang. 30 detik, masih lumayan itu. Oke. Bisa ngusir setan. Iya, ini saya baca ya. 1 Yohanes Baik. 3:23. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, supaya kita beroleh mengasihi dan perintahnya diberikan kepada kita. Ini suatu perintah. Perintah tidak dilakukan, hukumannya adalah hukuman mati. Yesus bilang mengusir setan, kalian nggak mau. Suruh penuh Roh Kudus, nggak mau. Suruh minum darah Yesus, nggak mau juga. Jadi tiga perintah ini kalian satu pun nggak ada yang lakukan. Cuma muter. Ujung intinya tetap nggak mau taat sama perintah. Yesus bilang usirlah setan dalam namaku, nggak taat, ya udah mati masuk neraka. Oke, demikianlah. Selamat malam. Udah itu udah cukup. Baik, wah ini seru sekali ya. Ini komentar ini alhamdulillah udah sampai, kalau dihitung-hitung ini ada 12.000 penonton, Bang Luka. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, mungkin dari Terpujilah nama Tuhan. Bang Zuma, silakan, ada waktu untuk closing statement ya. Tadi closing statement dari Bang Luka. Suaranya putus-putus. Suara putus-putus. Oke, Bang Zuma dengar suara saya? Iya, dengar Bang, dengar. Oke, ya, ada waktu 1 menit 32 detik. Tadi Bang Luka Tambunan sudah memberikan closing statement-nya. Mungkin di waktu yang sedikit ini, insya Allah bisa memberikan closing statement juga ya, supaya semua tercerahkan. Oke, silakan, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah As-Saff ayat 6, Allah berfirman, Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Di situ diterangkan bahwa, dan ingatlah ketika Nabi Isa alaihissalam anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang penolong lain, seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Muhammad atau Ahmad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka berkatalah, ini adalah sihir yang nyata. Jadi orang-orang ini ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang, benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah pada awal mula penerimaan wahyu, dikiranya oleh orang-orang jahiliyah pada masa itu adalah sebuah sihir yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kaitannya dengan itu di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15, Yesus sangat terang menjelaskan akan datangnya sosok penolong lain yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, mengajarkan segala hal tentang kebenaran, dan ternyata kebenaran itu tertuang di dalam ayat suci Al-Quran. Makanya umat Islam itu apapun di dalam kaitannya hidup keberagamaannya selalu berdandaskan terhadap aturan Tuhan atau syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian. Terima kasih Bang Luga. Masya Allah ya.
Jadi waktunya juga sudah habis. Ya. Tadi Bang Luga dikasih waktu untuk memberikan closing statement dan juga Bang Zul. Jadi imbang ya, sama-sama hadir. Oke, mungkin ini ada satu buah uh, video yang insya Allah yang dimaksudkan tadi mungkin yang dimaksudkan dari Bang Luga supaya bukan ini ya. Jadi mungkin yang dimaksudkan ya, mungkin silakan operator. Video berikut ini tentang terbakarnya jin dengan bacaan sholawat yang dilantunkan oleh Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Nah, mungkin itu ya, bukan, mohon maaf, bukan membela Bang Zul, tapi yang tadi saya udah tunjukkan, cuma ini nggak naik terus, jadi itu mungkin nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya, tadi juga saya Bang takut tadi Bang Lain Luga kali bisa dibahas, sesi itu bisa dibahas lain kali. Tadi Bang Luga bilang, oh ada setan di belakang, makanya saya tutup, takut ada yang nongol nih Bang nih. Aman Bang, aman. Oke. Bisa di sesi lain bisa. Karena setan besar ngusir setan kecil bisa Pak. Oke. Ada kok itu setan. Siap, nanti kita moderator jadi ketakutan beneran itu kayak. Makanya Suara putus-putus lagi. Ada yang nongol kan, wah saya getok nih, saya panggil Bang Luga nih, Bang getokin Bang. Nggak ada tapi ya. Oke, ya, dengan adanya video yang tadi terakhir, insya Allah itu juga menjadi kekuatan iman dan kepercayaan kita masing-masing. Putus-putus suaranya. Putus-putus, bentar Bang. Bukan saya yang putus-putus. Ternyata yang malu saya mungkin kuotanya udah titit-titit ya. Jadi ya itulah ya. Video yang terakhir mungkin itu jadi penutup juga, dan siapapun ya, saudara-saudara Kristen maupun Islam yang ingin ikut berpartisipasi menjadi narasumber seperti Bang Luga Tambunan dan juga Bang Zuma, silakan daftarkan diri Anda, lihat deskripsi ya, jangan capek, tinggal scroll terus lihat paling bawah itu ada pendaftaran untuk link ya, sebagai pembicara untuk memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan yang bisa kita ambil pelajaran positifnya tentunya ya. Ini luar biasa sekali, dan jangan lupa sekali lagi saya ucapkan, untuk yang punya rezeki ya, silakan bantu para saudara-saudara kita yang mualaf ini, yang mengalami sedang kesusahan. Yuk bantu, silakan lihat running text yang di bawah atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Insya Allah kita akan terus ya memberikan perhatian kepada para mualaf yang tidak diperhatikan tentunya ya. Dan jangan lupa juga sisihkan rezeki Anda untuk pembebasan lahan senilai 250.000 per meternya. Itu nanti per meternya Allah ganti di jannah ya. Amin. Dan juga silakan salurkan donasi. Boleh nggak Tarman ke sono? Boleh. Bebas. Nanti Bang Luga jadi dosen di sana lah, jadi guru. Ya. Guru hadits. Wah, sih, mantap ya. Oke, jadi jangan lupa ya untuk membantu saudara-saudara kita juga yang sedang terkena bencana musibah atas nama kemanusiaan. Kita bantu sama-sama, boleh lewat Yayasan Pembinaan Mualaf At-Tauhid, karena nanti insya Allah dana ini akan terus kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah ya di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan. Masih dalam proses pemulihan. Ini waktunya lama gitu ya. Jadi yuk sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang di sana, karena kita yakin di sana ada saudara-saudara kita yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Buddha, Hindu, dan segala macam kepercayaan pasti di sana sedang mengalami musibah. Jadi jangan ragu untuk memberikan donasi Anda kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah ya. Insya Allah itu nanti jadi bekal kita juga di akhirat ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan ini insya Allah ambil positifnya, buang negatifnya. Tentu ini menjadi kekuatan iman dan kepercayaan kita masing-masing untuk terus ya mengabarkan kebenaran. Terima kasih Bang Luga Tambunan atas waktunya, atas Makasih Bang Jul, makasih Bang. Makasih Bang Bang Luga, Channel, thank you oke. Bang. ya, Thank you Bang, God bless, makasih ya. God bless. luar biasa ya. Moderatornya Ini, juga thank you. ya sama-sama Bang Luga, ini luar biasa ya. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasinya. Insya Allah besok akan ada debat lagi, akan ada dialog lintas agama lagi yang insya Allah dapat memberikan pengetahuan bagi semua. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bi ayyi ala yurabbikum tukaziba. Waalaikumsalam.